ketiga, sorry, kedua. Kemarin kita sudah bahas untuk cara melakukan subscribe-nya, sampai dengan kita bahas juga untuk cara membuat web app-nya lewat SSE, sehingga datanya dikirim dari RoadJS ke klien, seperti itu. Dan hari ini kita akan bahas untuk cara melakukan publish. Dan mungkin di cara melakukan publish dan cara melakukan subscribe ini bagi teman-teman yang baru belajar akan sedikit bingung atau bahkan akan sangat bingung cara implementasinya, cara menerapkannya karena memang untuk di penggunaan SSE ini perlu pemahaman dulu di basic programming terutama di JavaScript-nya dan penggunaan Node.js-nya seperti itu. Jadi karena ini bentuknya workshop bukan bentuk kelas, waktunya terbatas oleh karena itu saya akan singkat saja tidak bisa menjelaskan lebih detail ya untuk basic-basic di Node.js-nya. Dan di sini nanti saya akan fokusnya ke backend sesuai yang sudah disampaikan kemarin. Jadi tidak akan fokus pada front end-nya, tampilannya seperti itu, cukup di backend-nya saja. Dan nanti di tampilannya kita hanya akan gunakan HTML biasa saja, tag untuk div dan tag untuk form. Jadi untuk publish-nya kita akan gunakan sebuah form. Sebenarnya tidak harus form nantinya, bisa bentuk apapun ya. Dan nanti jika teman-teman semua punya pertanyaan bisa langsung ajukan pertanyaannya di kolom chat ataupun bisa open mic seperti itu. Oke, atau nanti teman-teman juga bisa ajukan pertanyaan di WhatsApp ya. Saya sudah membuka WhatsApp di sini. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, teman-teman semua sudah bisa melihat screen saya. Ini adalah index.ejs yang kemarin sudah kita buat. Jadi di index.ejs ini kita menggunakan event source. Event source-nya adalah event, di mana event ini sudah ada di server.js-nya untuk penanganan atau handling-nya, yaitu ketika kita menggunakan get event. Jadi ketika get event ini, yang ini, dia dikirim dari server.js yang ada di dalam app.get/event ini dikirim ke server.js, masuklah ke sini. Sehingga dokumen.getMemberID, ID-nya adalah data yang ini, isinya adalah message yang dikirim dari server.js menggunakan rest.write. Seperti itu. Jadi rest.write ini untuk mengirim data. Datanya berupa apa? Datanya berupa JSON yang dikirim. Di mana JSON ini isinya topik dan isinya message. Seperti itu. Kalau teman-teman mengirimkan lebih dari satu topik atau lebih dari subscribe-nya lebih dari satu topik, maka yang dikirim bisa juga topik dan data. Dan nanti di sini cukup tambahkan pengkondisian if, intinya if dollar data topiknya apa, lakukan sesuatu seperti itu. If data dot topik, topiknya apa, misalnya seperti itu, maka lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu ini dokumen.getElementById misalnya ya. ID-nya misalnya lampu. Kita belum buat ID lampu soal. Kemudian ingin atur apanya, ingin diatur warnanya, ingin diatur teksnya, atau apapun. Teman-teman silahkan bisa atur saja. Seperti itu. Jadi datanya itu diambil dari JSON data.topic. Nanti kalau mau mendapatkan message-nya, kalau kita menggunakan MQTX, saya gunakan MQTX, dibuka dulu ya. Nah, ini adalah topiknya, dan ini adalah datanya. Kita bisa lakukan pengkondisian if topik, seperti itu, berarti ada di sini.
if data.topic yang ini, dan ini adalah payload-nya atau datanya. Itu yang data.message yang di sini. Benar HTML sama dengan $data.message. Seperti itu. Jadi teman-teman silakan bisa gunakan pengkondisian if seperti ini. Jika topiknya lebih dari satu. Tapi di sini saya akan berikan contoh topiknya hanya satu saja ya. Karena nanti jika ada banyak topik, kita akan bingung bagaimana caranya untuk mengirimnya. Jadi satu per satu. Nah, di sini karena kita sudah membuat tampilannya, tampilan HTML-nya, kita akan start dulu. Saya akan gunakan Nodemon server.js. Oke, sudah berjalan di localhost 3000. Ini saya pindahkan dulu mungkin. Oke, localhost port 3000 seperti itu. Dan nanti datanya akan tampil di sini. Data yang di-subscribe-nya ya. Kalau kita masukkan usabot/halo, message-nya halo, seperti itu. Publish. Sorry belum connect. Koneksikan dulu. Oke, publish. Halo, seperti itu maka akan tampil di webnya. Dan ini data yang akan di-publish oleh ESP32 nantinya. Bagi teman-teman yang belum mempelajari atau belum paham mengenai protokol MQTT, bisa dicek di workshop-workshop sebelumnya yang disediakan oleh kelas IoT di YouTube kelas IoT, atau bisa juga teman-teman mengambil kelas di kelas IoT.id untuk di batch 4 ya, atau batch 5. Ada di batch 5. Seperti itu teman-teman bisa ambil di harga 149.000. Nanti di sana sudah dipelajari juga basic dari protokol MQTT-nya dan diajari juga mengenai cara membangun web app-nya menggunakan protokol MQTT. Bahkan lengkap fitur login, fitur register perangkat, dan sebagainya sudah dibahas semua di sini. Seperti itu. Jadi silakan teman-teman bisa pelajari tentang protokol MQTT-nya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya karena kita akan melakukan publish, maka kita akan buat dulu, bentuk form atau teman-teman tidak harus bentuk form ya, bentuknya apapun bebas. Di sini saya akan buat bentuk form di index.js-nya karena yang berkaitan dengan tampilan, berkaitan dengan front end ada di folder views, seperti itu. Saya akan tambahkan di sini form, di mana di form ini ada label berupa ini for-nya tidak perlu diisi, topiknya apa, kemudian input type-nya teks, ID di sini tidak menggunakan name kalau kita menggunakan JavaScript. Di JavaScript gunakannya adalah ID. Kalau di PHP seperti itu karena metode get dan post teman-teman gunakannya name untuk mengirim datanya. Tapi kalau di JavaScript karena kita kaitannya dengan dokumen object model maka gunakan ID seperti ini. Kalau kita refresh maka sudah ada satu form inputan berupa topik seperti itu. Form inputan berupa topik dan teman-teman sebenarnya tidak perlu menggunakan MQTT-X juga tidak masalah ya karena di VS Code sudah ada sebuah extension bernama VS MQTT. Teman-teman bisa menggunakan VS MQTT di sini. Dengan menggunakan VS MQTT kita bisa menggunakan protokol MQTT di sini tanpa harus membuka aplikasi MQTT-X-nya. Maka akan tampil. Jadi sama saja teman-teman menggunakan VS MQTT atau menggunakan MQTT-X mana saja bebas.
Tapi kalau saya pribadi untuk development seringnya menggunakannya EMQX, seperti itu ya. Oke, di sini formnya sudah ada, mana tadi, formnya sudah ada, oke teman-teman lihat, seperti itu. Dan sekarang kita tinggal lakukan penambahan lagi untuk message-nya. ID-nya data, misalnya seperti itu. Sebenarnya untuk ID teman-teman boleh apapun ya, tidak ada masalah. Mungkin saya akan gunakan ID-nya message saja agar tidak bingung. Seperti itu, message. Dan kita akan gunakan sebuah tombol. Kita buat sebuah tombol button. Button ini isinya punya submit seperti itu. Publish. Oke, kita coba refresh dulu. Maka akan ada dua inputan. Bentar, label. Ada yang salah di sini. Labelnya mungkin tidak perlu deh. Langsung input saja, kita gunakan placeholder. Topik, message. Seperti itu. Sehingga ketika di-refresh, nah tampilan seperti ini, ada topik dan ada message. Seperti itu. Sebentar, di komputer saya tidak bisa diklik ini. Oke, ada topik dan ada message. Ya, topik dan message seperti ini, sehingga nanti kita akan lakukan publish data. Nah, data topiknya diketik, message-nya apa, kita lakukan publish. Seperti itu. Sehingga nanti ketika di-publish, datanya akan tampil di MQTX-nya. Kita akan subscribe dulu. Oke ya, kita akan coba sebentar. Silakan teman-teman bisa buat formnya terlebih dahulu. Oh ya, saya lupa di formnya ini kita tambahkan ID. Formnya ini tambahkan ID. ID-nya adalah publish form. Seperti itu saja untuk ID-nya. Walaupun sebenarnya opsional ya teman-teman ingin menggunakan ID apapun. Silakan bisa dibuat dulu formnya. Sambil saya menunggu pertanyaan dari teman-teman juga. Silakan. Nah kan jika teman-teman punya pertanyaan, ya sudah ya membuat formnya. Saya lanjutkan sekarang. Di sini, karena kita sudah membuat folder public, folder bernama public, maka untuk JavaScript-nya akan kita letakkan di dalam folder tersebut nantinya.
seperti itu. Oke, sebentar. Oke, di sini nanti skripnya kita akan letakkan kode JavaScript-nya bukan di dalam index.ijs lagi, tapi kita letakkan di dalam folder public. Di dalam folder public ini saya akan buat sebuah file bernama script.js. Tentu saja nama filenya tidak harus script.js ya, teman-teman bisa apapun nama filenya, bebas. Oke, di sini ada pertanyaan dulu, untuk perintah di terminalnya, sama seperti kemarin untuk start project-nya, nodemon server.js, seperti itu, enter. Sama seperti kemarin, untuk perintah di terminal tidak ada bedanya. Di terminal hari ini hanya gunakan nodemon saja, tidak ada perintah lain di terminal. Hanya untuk menjalankan saja. Karena untuk instalasi package-nya, kalau dalam hal ini instalasi library-nya. Kalau di JavaScript kita sebutnya package ya. Instalasi library-nya, kita gunakan npm install kemudian nama package, seperti itu. Dan itu sudah dilakukan kemarin. Dan hari ini cukup lakukan nodemon saja, start servernya. Sisanya ya sudah tidak perlu melakukan apapun di terminalnya. Cukup run saja, seperti itu. Oke, script.js ini nanti kita akan pindahkan yang ada di sini pada program ini ke dalam script.js. Seperti itu. Tapi di server.js-nya kita perlu siapkan terlebih dahulu untuk bisa kita memanggil script.js-nya. Karena di situ tuh ada folder public. Oleh karena itu kita akan menambahkan get-nya lagi atau post-nya sekarang. Karena bentuknya kalau form seperti ini dia post ya, bukan get. Jadi ketika di post seperti itu, di post post post, maka dia akan mengirim data dan datanya akan diambil oleh server.js. Oleh server.js ini akan dilanjutkan atau teruskan ke script.js-nya. Seperti itu. Oke, di sini kita akan tambahkan berarti di sini sudah ada get dan app.post. Seperti itu. Postnya adalah publish. Dan isinya di sini publish, express.json seperti itu untuk di post publish-nya. Oke ya, ini ada yang kurang, sorry. Ya, karena dia bentuknya function atau class seperti itu. Lalu kita akan siapkan konstanta variabel untuk topik dan datanya. Seperti ini. Lalu ketika sudah kita ambil topik dan datanya atau message-nya atau payload-nya, maka kita lakukan publish. Untuk melakukan publish, gunakan client.publish seperti ini. Kalau subscribe, client.subscribe. Untuk subscribe seperti ini, client.subscribe. Untuk publish, client.publish. Dan kalau publish-nya berhasil, kita kirim pesan 200 atau kirim kode 200 yang artinya oke, sukses. Kalau di HTML itu, sorry, di HTTP itu ada error codes. Kalau kita buka di web browser ya, HTTP codes. Kode status HTTP. Karena memang HTTP itu kompleks protokolnya, beda dengan MQTT, protokolnya simple. Jadi dibagi menjadi 5 respon code. Yang pertama kode 100 sampai dengan 199 itu informational response, informasi saja. Kalau sukses itu ada di 200 sampai dengan 299, redirection kalau ada error diawali dari 400. Misalnya teman-teman pernah menemukan 404 seperti itu, not found. 404 itu adalah kode HTTP. 404 itu adalah kode HTTP yang termasuk dalam kategori client error. Kalau kita klik di 404, 400 itu bad request, 401 unauthorized, 402 itu payment required,
403 itu forbidden dan 404 itu not found. Jadi di HTTP itu sudah ada error code-nya, error response code-nya. Karena memang di HTTP itu kompleks, berbeda dengan MQTT protokolnya simple. Seperti itu. Kemudian untuk sukses di sini dimulai dari 200. Kita buka yang sukses dulu. Untuk sukses 200 itu oke, tidak ada masalah apapun. Nah, oleh karena itu, ketika berhasil publish, maka kita kirim status, respon code-nya adalah 200, 200. Seperti itu ya, untuk, bisa kita tambahkan publish-nya. Oke, silakan teman-teman bisa buat dulu untuk add, post-nya. Kalau kemarin get untuk subscribe dan sekarang publish-nya kita akan gunakan post. Silakan bisa dibuat dulu. Sambil saya menunggu pertanyaan dari teman-teman semua ya. Oke, ada pertanyaan di sini saya akan coba buka dulu. Oh, udah ada ya? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk materinya. Post-nya sudah, sekarang kita akan pindahkan dulu ke public di script.js ini. Sehingga yang di bagian ini bukan ada di sini, si JavaScript-nya, tapi kita letakkan di script.js. Tujuannya agar nanti semua kode program JavaScript kita letakkan di sini. Dan semua yang berkaitan dengan front end kita letakkan di sini. Jadi tidak dicampur-campur seperti ini. Kalau seperti ini kan dicampur, ini front end-nya, ini back end-nya. Jadi dicampur ke dalam satu file. Dan itu akan menyulitkan kita nantinya ketika bekerja secara tim karena semua halnya dijadikan satu, tidak dipisah-pisah. Oleh karena itu, untuk front end-nya di folder views dan untuk back end-nya kita masukkan ke server atau ke script.js. Dengan begitu, bagian ini kita pindahkan nanti. Oke, untuk melakukan hal tersebut kita perlu menambahkan dulu static express.static path-nya dan kita tambahkan path-nya di public seperti ini. Sehingga di public-nya kita buat script.js dan kita akan tambahkan dokumen .add event listener dom content loaded seperti itu dan ditutup. Ini saya hapus dulu agar tidak bingung. Ya kita hapus dulu seperti itu. Di script.js. Silahkan.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan pindahkan dulu, ini arc.zip tidak perlu dibuka. Kita pindahkan dulu untuk filenya ke dalam sini, di index.ejs-nya, kita cut bagian ini, Ctrl X, seperti itu, kemudian masukkan ke dalam sini, seperti itu. Dan di bagian index.ejs-nya, kita ganti script-nya ini, dihapus, seperti itu, tambahkan src. Src-nya adalah slash script.js. Kenapa ada depannya slash? Karena kita sudah tetapkan di server.js-nya bahwa ada path di dalam public dan folder di dalam public, seperti itu. Di public ada script.js. Sehingga di EJS-nya kita gunakan seperti ini. Oke, sebentar kita coba dulu ya. Kita coba publish. Oke, kita cek masih ada, tidak ada masalah. Walaupun filenya sudah dipindahkan. Sehingga di bagian sini ketika kita klik kanan dan view page source, isinya hanya seperti ini saja JavaScript-nya. Semuanya ada di dalam script.js, seperti itu. Tidak ada backend di tampilan views-nya, di front end-nya. Semua ada di script.js. Oke, silakan bisa dibuat terlebih dahulu, dipindahkan terlebih dahulu untuk script.js-nya. Setelah ini baru kita akan ambil data dari eh, topik dan message, dari form topik yang berisi dari form yang berisi inputan topik dan message-nya. Ketika diklik publish, maka dia akan lakukan post. Oke, tidak ada masalah ya. Saya lanjutkan. Sekarang kita akan lakukan eh, handle form untuk yang publish ini. Publish form ini, yang form ini, inputan form, ketika diklik publish-nya, maka datanya akan dikirim ke script.js. Di mana di script.js-nya ini akan lakukan pembuatan JSON, file JSON. File JSON-nya nanti akan dilakukan publish dan publish-nya nanti akan kita gunakan di dalam server.js yang di sini. Seperti itu. Sebenarnya mau langsung ke sini pun tidak masalah ya, tapi kita buat di dalam script.js-nya saja terlebih dahulu. Oke, untuk membuatnya kita gunakan publish form, di mana publish form ini isinya adalah dari sini, ID publish form. Saya akan samakan saja, seperti itu, publish form. Di mana isi publish form-nya kita tambahkan prevent default. Lalu kita buat sebuah variabel, di mana variabel ini untuk menyimpan data yang ada di dalam field topic dan field message. Jadi data yang ada di sini, yang kita ketikkan di sini, itu akan disimpan ke dalam sebuah variabel. Untuk membuat variabelnya, kita gunakan konstanta di sini. Untuk topik, document.getElementById, topik, kita ambil value-nya.
ID-nya adalah topik, begitu pula untuk yang message, ID-nya adalah message. Kalau kita lihat di sini, ID-nya adalah topik dan ID-nya adalah message. Get element by ID, get element by message, seperti itu. Untuk topik disimpan ke dalam variabel topik, untuk message disimpan ke dalam variabel message, seperti itu. Lalu untuk melakukan publish-nya agar dari file script.js ini bisa dikirim ke server.js, ke sini, ke publish, post yang publish, maka kita perlu buat dulu menjadi JSON dan kita akan gunakan await seperti itu dan lakukan fetch. Fetch-nya itu ke publish seperti ini. Metodenya adalah post. Kenapa metodenya post? Karena di server.js-nya saya akan tekan di sini saja ya. Oke. Karena di server ini sebelah kanan server.js, sebelah kiri script.js. Karena di server.js-nya dia adalah metodenya post. Sehingga di sini pun di script.js-nya fetch ke publish ke slash publish yaitu yang ini. Metodenya adalah post juga. Dan di header-nya kita tambahkan application JSON karena kita akan mengirimkan data JSON. Dan yang akan dibuat JSON-nya adalah topik serta message-nya. Seperti itu. Lalu setelah dikirim, maka kita atur kembali inputan ini menjadi kosong kembali. Jadi ketika klik publish, seperti itu inputannya perlu kosong kembali. Maka kita bisa tambahkan di sini dokumen .get element by ID value-nya kosongkan. Begitu pula untuk yang message, topik dan message value-nya dikosongkan. Seperti itu. Dan di server.js-nya teman-teman cukup tambahkan yang app.post/publish. Jadi data dari sini fetch publish dikirim ke sini. Seperti itu. Untuk di awal pasti akan sedikit bingung alurnya karena memang mau bagaimanapun kita perlu paham dulu mengenai HTTP dan mengenai JavaScript-nya. Bentar, kita akan coba dulu ya. Di sini publish-nya sudah ada, subscribe-nya sudah ada Nusabot. Kita lakukan publish-nya ke topik Nusabot/oke. Message-nya mantap, misalnya seperti itu, publish. Saya belum bisa melakukan publish. Nusabot. Gagal ya publish-nya. Ya, kita cek dulu topik, message. Oke, sambil teman-teman mencoba atau mengetikkan kode programnya, saya akan cek dulu apa ada yang salah di sini. Sepertinya kurung kurawalnya, kurung ini ada yang kurang. Kurung untuk publish form-nya. Iya, ada yang kurang. Oh, wait. Oh iya, ini seharusnya sudah betul kok. Kita gunakan asynchronous saja. Oke, kita coba ya. Topiknya, oke. Message-nya mantap. Publish. Oke, sudah bisa. Kalau sudah bisa menggunakan asynchronous seperti ini, dia tidak akan melakukan refresh. Kalau teman-teman lihat juga di sini, mana tadi? Sorry, ya, sudah ada nih masuk datanya. Kita bisa melakukan publish, maka langsung melakukan subscribe. Oke, kita sudah bisa publish dan subscribe di sini.
kita gunakan asynchronous untuk submit-nya. Jadi data dari publish form ini dikirim ke, slash publish yang ada di sini, SSE-nya yang ada di sini, sehingga di sini lakukan publish, seperti itu. Dan tentu saja teman-teman juga di sini sudah bisa membuat API jadinya. Untuk melakukan publish bisa dilakukan menggunakan protokol HTTP nantinya. Cukup masuk ke publish seperti ini. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan. Oke, ada pertanyaan di sini dari Nur Muhammad Solehudin. Kenapa pada menu dashboard terdapat folder-folder tertentu dan dalam folder tersebut terdapat file-file tertentu? Fungsinya apa menu dashboard? Maksudnya di sini ya? Menu dashboard. Mungkin maksudnya ini, menu dashboard itu ya? Ada folder, ada file. Folder ini untuk memudahkan kita. Jadi ini manual dibuatnya foldernya, bukan secara otomatis. Yang secara otomatis itu hanya node modules, sisanya ya manual semua. Di sini saya memisahkan antara back end dan front end-nya. Front end-nya diletakkan di dalam folder views. Back end-nya diletakkan di dalam folder public. Nah, pemisahan seperti ini untuk memudahkan kita. Yang script.js ini ya khusus untuk back end isinya. Kemudian yang index.js ya ini untuk front end isinya. Teman-teman mau nambahkan CSS di sini pun bisa. Seperti itu. Jadi fungsinya agar mempermudah kita melakukan pembagian fungsi, file fungsi. Semua backend ada di public, semua front end ada di views. Yang berhubungan dengan tampilan ada di views. Seperti itu. Server.js ini adalah yang menghandle mengenai Node.js-nya untuk menjalankan servernya, kemudian untuk melakukan koneksi ke brokernya, untuk menggunakan Express.js-nya dan lain sebagainya. Semua konfigurasi disimpannya di sini. Yang backend simpan di script.js di folder public, yang front end disimpan ke index.js di folder views. Seperti itu kira-kira. Ini semuanya manual ya, tidak harus nama foldernya public, tidak harus nama foldernya views. Mau apapun boleh. Diaturnya dari server.js. Di sini mau views, mau public. Silakan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan. Pertanyaan di luar ini pun tidak masalah, misalnya berkaitan dengan IoT bisa ditanyakan. Nah, kalau teman-teman ingin deploy aplikasi dashboard-nya ini ke ingin di-online-kan seperti itu ya, teman-teman bisa gunakan VPS sebenarnya atau bisa gunakan ngrok nantinya. Kalau menggunakan ngrok tentu saja teman-teman harus online 24 jam laptopnya, seperti itu.
Ini ada pertanyaan lagi, eee, ya di sini dari Sidik Hidayat, framework Node.js apakah bisa dikombinasikan dengan framework Laravel? Ya sebenarnya mau framework apapun ya bisa dikombinasikan sesuai kebutuhan. Tapi masalahnya adalah nanti, masing-masing framework-nya digunakan untuk apa, seperti itu. Kalau Laravel itu kan untuk backend dan yang Node.js juga untuk backend. Artinya di sini ada 2 backend. Nah, apakah itu efektif? Masalahnya di situ nantinya. Tentu saja bisa, tapi masalahnya efektif tidak menggunakan 2 bahasa backend sesuai kebutuhan masing-masing. Dan sebenarnya ini pun banyak dilakukan di produk-produk yang memang sudah besar ya, produk software yang sudah besar. Mereka menggunakan lebih dari satu tech stack. Misalnya sudah menggunakan PHP, lalu menggunakan Python juga, atau sudah menggunakan Python, lalu menggunakan ASP juga. Tidak ada masalah, bergantung kebutuhannya untuk apa nantinya. Seperti itu. Kemudian di sini pertanyaan dari Ajir, untuk menghubungkan JSON ke server microcontroller script-nya yang mana ya? Di microcontroller-nya, oke kita coba demokan sedikit saja. Hmm. Saya akan gunakan Wokwi agar mudah. Sekali lagi perlu kita pahami dulu mengenai protokol MQTT-nya ya. Di microcontroller-nya tidak, peduli tentang script.js-nya, tidak peduli JavaScript-nya. Di microcontroller-nya menggunakan MQTT. Misalnya saya akan menggunakan di sini potentiometer, oke. Potentiometer, kemudian kita gunakan library MQTT, saya akan gunakan di library manager-nya. Ini demo saja ya teman-teman, tidak perlu, mengikuti karena waktu kita juga terbatas. Library-nya kita gunakan MQTT, seperti itu. Lalu tentu saja kita gunakan include wifi.h untuk berhubung ke wifi dan include mqtt.h untuk menggunakan MQTT-nya. VCC, kemudian ground, kemudian datanya saya akan hubungkan ke pin nomor 27 misalnya, seperti itu. Nanti data potentiometernya tentu saja akan kita tampilkan di sini. Tampilkan di sini data potentiometernya. Oke ya. Di sini saya akan ambil examples agar mudah, tidak perlu mengetikkan dari awal. Oke, ini client ID-nya, ini username password tidak perlu karena di servernya kita tidak menggunakan username password. Kemudian subscribe tidak perlu ada subscribe karena kita hanya melakukan publish yaitu publish potentiometer saja. Dan message receive ini adalah untuk subscribe tidak perlu. Kemudian servernya samakan dengan server yang kita gunakan pada dashboardnya. Di sini servernya adalah di broker.imqx.io. Seperti itu. Berarti di sini pun sama broker.imqx.io. Harus sama servernya. Oke. Dan dia publish-nya setiap 1 detik sekali di sini menggunakan milis. Sebenarnya teman-teman, ada cara lebih mudah daripada menggunakan milis, karena bagi saya penggunaan milis seperti ini, kode programnya akan panjang dan banyak memakan memori nanti. Oke, di-publish-nya ke topik newsabot slash dan yang di-publish-nya adalah variabel pod di sini. Variabel pod-nya saya akan letakkan di sini integer pod sama dengan analog read. Yang akan di-read adalah di pin nomor 27. Jangan lupa di setup-nya kita tambahkan pin mode nomor 27 sebagai input. Dan Wi-Fi-nya jangan lupa diatur karena kita menggunakan Wokwi, kita gunakan Wokwi guys. Password-nya posnya. Jadi di microcontroller-nya yang menggunakan MQTT, tidak menggunakan JavaScript untuk menghubungkannya. Pure MQTT seperti ini. Tidak ada tambahan apapun.
Ada error di server Walkme-nya, kita ulangi. Itu bukan error kode program ya, itu dari Walkme-nya. Ada yang salah di sini, harusnya dikonversi ke string. Ya, saya lupa. Oke. Karena data yang di-publish itu bentuknya harus string. Di microcontroller-nya tidak perlu memikirkan mengenai JSON ya, cukup gunakan MQTT saja. Ya, kalaupun mau di-publish-nya menggunakan format JSON pun tidak masalah, tinggal nanti di-decode saja pada sisi script.js-nya. Jadi ini microcontroller-nya bukan sebagai server, karena kita bicaranya IoT, ya kita perlu siapkan satu komputer server. Servernya dalam hal ini kita menggunakan server yang gratis, yaitu server broker.imqx.io. Dan ini Walkme ini error. Sekali lagi teman-teman bagi yang ingin mempelajari dari basic mengenai IoT-nya yang memang digunakan di industri, protokol komunikasinya, pembuatan dashboard-nya dan lain sebagainya, benar-benar teman-teman bisa membuatnya sendiri secara custom, saya sarankan memang mengambil di materi kelas IoT di sini. Ada di batch 5, bisa teman-teman ambil start di 10 November. Totalnya ada 7 sesi, bentuknya, live session lewat Zoom Meet dan juga video. Nanti videonya sampai dengan 180 jumlahnya, ada e-book-nya juga di foldernya yang bisa teman-teman pakai untuk belajar. Sambil menunggu barangkali ada yang punya pertanyaan lain silahkan. Oke, kita coba tunggu sampai terhubung ke server. Oke, di sini ada pertanyaan dari Devan Cakramudra. Platform I/O itu yang biasa disebut orang-orang apa? Apakah platform I/O bisa digabungkan dengan project web seperti materi hari ini? Oke, saya jelaskan ya. Oke, di sini terhubung, kita coba ubah nilai potentiometernya seperti itu. Yang dikirim, oh masih nol, ada salah wiring sepertinya. Pin 27. Tapi yang pasti terkirim ya datanya ya dari sini. Ini kemungkinan ada salah wiringnya. Pin 27 analog grid. Analog grid ya. Pin 27 input. Itu tidak berubah nilainya. Saya coba tampilkan dulu ke serial monitor.
atau mungkin saya ubah ke pin yang lain 33 misalnya, oke. Ini yang pasti sudah terkirim datanya, tapi di potentiometernya ESP32 tidak bisa membaca. Datanya bisa terkirim dari ESP32 ke webnya. Karena kalau teman-teman lihat di MQTT-X-nya sudah ada datanya terkirim, seperti itu. Sehingga bisa tampil di webnya. Mana tadi? Nah, di sini. Dia datanya real time ya. Oke, sambil menunggu loading, saya akan menjawab pertanyaan dari Devan Cakramudra. Untuk platform I/O itu adalah sebuah framework juga, tapi framework-nya untuk ke controller, ke microcontroller. Di sini saya sudah install platform I/O. Framework untuk ke microcontroller atau lebih tepatnya bukan framework, eee, saya sebutnya sebagai platform, di mana platformnya ini kita bisa menggunakan berbagai macam framework. Framework itu bukan hanya Arduino IDE ya, jadi Arduino IDE itu adalah IDE-nya, framework-nya bernama Arduino, seperti itu. Yang lain apakah ada? Banyak. Misalnya ESP-IDF, dia menggunakan framework, bukan menggunakan framework, ESP-IDF itu adalah salah satu framework. Kemudian NodeMCU itu pada saat dibuatnya, sebenarnya dia menggunakan bahasanya bernama Lua, bukan menggunakan Arduino IDE. Tapi karena orang-orang familiarnya menggunakan Arduino IDE, ya makanya tutorial-tutorial online banyaknya menggunakan Arduino IDE. Semakin berkembangnya zaman, orang-orang berpikirnya, oh ngodingnya di Arduino IDE. Padahal aslinya awalnya dibuatnya bukan untuk Arduino IDE, MCU itu. Dia menggunakan bahasa Lua. Nah itu adalah framework lagi. Kemudian framework yang lainnya ada banyak sekali untuk di microcontroller. Untuk STM32 misalnya, board STM32 dia punya framework lagi dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan platform I/O ini, kita tidak perlu menggunakan berbagai macam IDE, tidak perlu menginstal berbagai macam IDE, tidak perlu menginstal berbagai macam framework secara terpisah. Semuanya di satu tempat, yaitu di Visual Studio Code. Jadi kita cukup install saja di sini framework-nya. Misalnya saya akan install framework Espressif ESP32 sudah diinstal ya, ESP8266 sudah diinstal. Kita coba yang embedded. Untuk AVR sebentar, saya close dulu yang ini ya. Framework, ada framework Arduino, ada framework setback dulu. Ada framework CMSIS untuk ARM Cortex di sini, ada framework non-OS SDK, RTOS, framework Freedom, FreeRTOS, dan lain sebagainya. Framework ini ada banyak. Yang paling terkenal ya tentu saja Arduino framework-nya, seperti itu. Tapi di Arduino ini kurang bisa diandalkan kalau kita masuk ke project yang kompleks. Biasanya menggunakan framework seperti FreeRTOS, Real Time Operating System, framework seperti ESP-IDF, framework seperti Mbed seperti ini, dan lain sebagainya. STM32 Cube ini juga digunakan untuk industrial biasanya secara ranah profesional dan lain sebagainya. Nah, platform I/O ini memudahkan kita untuk menggunakan berbagai macam framework tadi, seperti itu. Nah, apakah bisa digabungkan dengan, project web seperti materi hari ini? Tentu saja bisa, karena antara web dan microcontroller-nya itu tidak ada hubungan apa-apa. Yang penting protokol komunikasinya, seperti itu. Mau framework-nya apapun, mau webnya pakai bahasa apapun, yang penting protokol komunikasinya sama. Di webnya menggunakan MQTT, di controller menggunakan MQTT. Di webnya menggunakan STTP, controllernya menggunakan STTP. Di webnya menggunakan protokol A, controllernya menggunakan protokol A. Karena protokol komunikasi ini adalah penting. Bagaimana cara masing-masing perangkat ini bisa saling komunikasi satu sama lain. Kalau protokolnya berbeda, maka tidak akan bisa. Kalau bahasa awamnya digabungkan seperti itu ya. Jadi kalau protokolnya beda tidak akan bisa digabungkan. Oke, jadi seperti itu kurang lebih. Semoga bisa menjawab. Platform I/O itu adalah sebuah platform untuk memudahkan kita menggunakan berbagai macam framework untuk microcontroller. Ya, di sini Woki-nya servernya error terus. Tapi yang pasti sudah bisa ya ini terkirim datanya.
hanya masalah di wiring-nya saja, di nomor PIN-nya saja seharusnya yang salah. Tetap menggunakan MQTT, tidak ada kaitannya dengan, JSON, tidak ada kaitannya dengan JavaScript apapun di controller-nya. Oke, seperti itu. Barangkali cukup pertanyaannya ya. Silakan, barangkali saya bisa kembalikan ke Kak Yuni. Masih ada tidak ya Kak Yuni di sini? Oh, ada. Gimana Yuni? Halo, selamat malam Kak Adam. Selamat malam. Mohon maaf ya teman-teman, aku joinnya lama. Oke, berarti untuk malam ini kita sudah ya Kak ya. Ya, Aku mau infoin bahwa kelas IoT lagi buka pendaftaran untuk pelatihan menjadi IoT Engineer untuk pemula. Buat teman-teman yang berminat, itu bisa langsung daftar di websitenya kelas IoT. Aku juga udah share di kolom chat, itu lagi ada harga promo. Di sini kan harganya 149. Yang link aku kasih itu promo lagi jadi 129.000. Itu berlaku sampai tanggal 8 bulan November buat teman-teman yang mau daftar boleh langsung saja didaftar. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah ikutan di workshop kelas IoT. Sampai jumpa di workshop selanjutnya. Terima kasih. Aku Ayuni Sari undur diri. Mohon maaf suaranya agak sarut ya Kak, teman-teman. nanti jika ada pertanyaan lain kita bisa diskusikan di grup ya, bagi teman-teman semua. Saya akan Iya, kirimkan untuk filenya di grup. Terima kasih semuanya. selamat istirahat.